Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel kami, tentunya di Figur Husada. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat pola jas dengan kancing 6 seperti ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info lainnya dari kami. Oke, kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini sebelum kita mulai menggambar pola jas kancing 6 dengan belahan 1, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya teman-teman. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita akan membuat badan belakang dulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita lipat dulu kertasnya, kita lipat satu kali seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita potong menjadi dua bagian. Nah, kita potong seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah ini siap kita gambar. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita garis dulu di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai. Nah, di sini kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi ya teman-teman. Dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kita akan menentukan ukuran letak ketiak. Rumusnya, ukuran punggung dibagi 2 lalu dikurangi 2. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 46 cm. Kita bagi 2 sama dengan 23 cm, kemudian kita kurangi 2 sama dengan 21. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 21. Nah, sampai di sini kita tandai ya teman-teman. Kemudian di sebelahnya sama seperti ini tadi. Kita ukur dari garis paling atas turun menuju ke angka 21, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita hubungkan. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai. Di sebelahnya juga sama seperti ini. Dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Kemudian seperti biasa, langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah ini di sini kita akan menentukan ukuran panjang jas. Nah, di sini untuk panjang jas ada 70 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 70 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya, di sebelahnya juga sama. Kita ukur dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 70, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan bagian bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan menentukan ukuran letak belahan. Langsung saja untuk orang dewasa kita ambil 22 cm ya teman-teman. Caranya kita ukur mulai dari garis ini naik ke angka 22 cm. Nah, sampai di sini kita tandai. Nah, ini untuk belahan belakang. Kemudian langkah selanjutnya, dari tanda ini kita naik menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita garis sampai ke tepi ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini.
Perlu diperhatikan, ini kan ada dua garis ya. Ini katakanlah garis A dan ini garis B. Oke, langkah selanjutnya kita ukur dari tepi ini menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ke garis A. Kita ukur dari tepi ini menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai seperti ini. Sama seperti yang ini tadi ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita dari garis paling atas ini kita ukur dari tepi menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Untuk menghubungkannya kita mulai dari garis paling bawah ini ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita menuju ke angka 2,5 cm lalu kita tandai. Perlu diperhatikan, dari tanda ini menuju ke angka 2,5 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran ya teman-teman. Bisa dibikin 2 cm atau 3 cm. Jadi di sini menyesuaikan ukuran badan. Oke, setelah ini langsung saja langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Untuk menghubungkannya jangan lurus seperti ini ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Rumusnya, ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 46 cm. Kita bagi 2 sama dengan 23. Kemudian kita tambah 1 cm untuk jahitan sama dengan 24 cm ya teman-teman. Oke, caranya kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 24 cm. Sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 2,5 lalu kita tandai seperti ini sampai membentuk plus seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran perongan leher. Langsung saja untuk orang dewasa kita ambil 8 cm ya teman-teman. Caranya kita ukur dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita naik menuju 1,5 cm lalu kita tandai seperti ini sampai membentuk plus seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita turun 1,5 cm lalu kita tandai seperti ini. Sama seperti yang ini tadi ya. Oke. Langkah selanjutnya tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini ya. Nah, kira-kira caranya seperti ini. Nah, oke. Langkah selanjutnya kedua tanda plus ini kita hubungkan. Kemudian jangan lupa kita garis lagi di atasnya untuk pemotongan. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Caranya sementara kita ukur mulai dari tepi ini ya teman-teman. Kita ukur dari tepi ini menuju ke tanda plus ini ada berapa senti lalu kita kurangi 1,5 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ada 27 cm. Kemudian kita kurangi 1,5 cm sama dengan 25,5. Oke, kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 25,5. Lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Caranya seperti ini tadi ya teman-teman. Kita ukur dari tepi ini menuju ke tanda ini ada berapa senti lalu kita kurangi 2 cm. Di sini tadi ada 25,5 ya teman-teman.
Kemudian kita kurangi 2 cm sama dengan 23,5 ya teman-teman. Oke, kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 23,5, lalu kita tandai seperti ini. Sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul itu sebenarnya menyesuaikan ukuran lingkar pinggul ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ukuran lingkar pinggul ukurannya di atas 109, itu tidak perlu dikurangi 2, dibikin lurus saja atau dibikin agak mekar. Nah, sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham ya. Oke, kita lanjut langkah selanjutnya. Tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita tambah 1,5 cm untuk pemotongan. Di sini juga kita garis lagi untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kita akan menggambar kerongan lengan. Untuk menggambar kerongan lengan kita pakai penggaris yang model seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, untuk pola jas kancing 6 dengan belahan 1 sudah selesai hasilnya, kira-kira seperti ini. Dan di sini kita akan lanjut membuat pola jas badan depan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Untuk cara meletakkan pola badan belakang ini, kita letakkan saja di sampingnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, kita mulai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dari garis paling atas ini kita teruskan sampai di sini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, kita ukur dari garis paling atas ini ke garis yang ini ada berapa senti? Ada 21 cm ya teman-teman. Oke, kita ukur juga di sebelahnya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 21 cm. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya, garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah ini langkah selanjutnya, dari garis ini kita turun menuju ke angka 5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Setelah ini di sini kita akan menentukan panjang jas. Nah, di sini untuk panjang jas ada 70 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 70 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kemudian kita jangan lupa garis lagi di bawahnya untuk lipatan jas bagian bawah ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita garis di sini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita ukur menuju ke angka 5 cm. Kita ukur ke depan ya teman-teman. Nah, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian di sini juga sama seperti ini tadi. Dari garis ini kita ukur ke depan menuju angka 5 cm, lalu kita tandai. Di sini juga sama. Kita ukur menuju ke angka 5, lalu kita tandai seperti ini.
Kemudian langkah selanjutnya, ketiga tanda ini kita hubungkan. Kemudian langkah selanjutnya, garis ini kita hubungkan sampai di garis yang paling depan ini ya teman-teman. Ini juga sama seperti ini. Oke, kita percepat. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran perungan leher. Kita ukur dari garis ini, garis yang saya silang ini. Kita ukur menuju ke angka 11 cm, lalu kita tandai. Nah, seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang pundak. Caranya kita ukur panjang pundak badan belakang ya teman-teman. Kita ukur mulai dari tanda ini ke tanda ini, kita ukur ada berapa senti. Nah, di sini ada 17 cm. Oke, kita sesuaikan. Caranya kita ukur dari tanda ini menuju ke angka 17 cm. Nah, sampai di sini kita tandai. Dan untuk meletakkan tanda, kita letakkan di garis yang ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kemudian jangan lupa kita garis lagi di atasnya untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar dada. Rumusnya, ukuran lingkar dada tambah 10 lalu dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 99 cm ya teman-teman. Oke, 99 cm kita tambah 10 sama dengan 109. Kemudian kita bagi 2 sama dengan 54,5. Berarti di sini untuk setengah lingkar dada ada 54,5. Oke, untuk cara mengukurnya kita mulai dari badan belakang dulu ya teman-teman. Kita ukur dari tanda ini menuju ke garis ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 21 cm. Oke, angka 21 cm ini kita letakkan di garis yang ini. Di garis yang ini ya teman-teman. Kita letakkan seperti ini. Kemudian setelah ini kita lanjutkan lagi pengukurannya menuju ke angka 54,5, setengahnya lingkar dada ya teman-teman. Nah, sampai di sini 54,5 kita tandai. Kemudian kita tambah 3 cm untuk pupnat dan pemotongan, lalu kita tandai di sini ya teman-teman. Kita tambah 3 cm. Nah, kita tandai di sini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar pinggul. Rumusnya, ukuran lingkar pinggul dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggul ada 109. Kita bagi 2 sama dengan 54,5. Oke, untuk cara mengukurnya seperti yang ini tadi ya teman-teman. Kita ukur dari badan belakang, dari tanda ini ke garis yang ini ada berapa senti? Ada 18 cm. Oke, angka 18 cm ini kita letakkan di garis yang ini seperti ini. Kemudian setelah ini kita lanjutkan lagi pengukurannya menuju ke angka 54,5, setengahnya lingkar pinggul ya teman-teman. Nah, sampai di sini kita tandai 54,5. Kemudian setelah ini kita tambahi 1 cm ya teman-teman, kita bikin agak mekar. Kemudian setelah ini jangan lupa kita tambah 3 cm untuk pupnat dan pemotongan. Nah, sampai di sini. Ini nanti untuk pemotongan dan ini untuk pemotongan juga. Kemudian langkah selanjutnya, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita garis lagi 1,5 cm untuk jahitan. Nah, ini untuk jahitan dan yang ini untuk pemotongan ya teman-teman.
Oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar kerungan lengan. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita garis. Nah, sampai di sini kita berhenti ya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari ujung ketiak ini kita hubungkan ke garis yang ini, lalu kita hubungkan ke garis yang ini. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita turun menuju ke angka 1,5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Dan di sini juga sama seperti yang ini tadi. Kita turun menuju ke angka 1,5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Dan di bawahnya juga sama, kita turun menuju ke angka 1,5 cm, lalu kita tandai di sini juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, untuk lipatan bawah kita bikin agak miring ya, teman-teman. Kemudian di bawahnya juga sama seperti yang tadi, seperti yang ini tadi. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak tutup kantong. Caranya kita ukur mulai dari garis miring ini, kita naik menuju ke angka 21 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi ya, teman-teman. Kita ukur mulai dari garis miring ini, naik menuju ke angka 21, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur dari garis yang ini menuju ke angka 9 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan menentukan ukuran panjang tutup kantong. Nah, kita langsung saja ambil 15 cm ya, teman-teman. Kita tandai sampai di sini. Nah, di sini untuk meletakkan tutup kantong. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan letak kupnat. Caranya kita ukur dari tanda ini mundur 2 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur ulang dari garis ini ke tanda yang ini ada berapa senti? Ada 11 cm. Oke, kita ukur juga di atasnya dari garis ini menuju ke angka 11 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita turun menuju ke angka 4 cm, lalu kita tandai seperti ini ya, teman-teman, sampai membentuk plus seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, ini untuk kupnat atau sekengan. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kupnat, letak kupnat di sebelahnya. Caranya dari tanda ini kita menuju ke angka 2 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian kita di sini kita langsung saja kita tandai di sini ya, teman-teman. Kemudian maka selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Untuk menghubungkannya kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita garis, kita hubungkan ke sini. Kemudian kita garis sampai ke bawah ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Ini nanti kita potong dari bawah sampai ke ujung ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak lubang kancing. Caranya sejajar dengan letak tutup kantong ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Nah, kemudian kita tandai di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk letak lubang kancing. Kemudian langkah selanjutnya dari letak lubang kancing ini kita naik 0,5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini dari tanda ini kita ukur menuju ke angka 2,5 cm, lalu kita tandai seperti ini.
Kemudian tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita menuju ke angka 2,5 cm, lalu kita tandai sama seperti yang ini tadi ya teman-teman jaraknya. Oke, langsung saja tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita garis lagi 1 cm untuk jahitan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 4 cm, 3 cm ya teman-teman, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, dari tanda ini kita turun kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur dari garis ini menuju ke angka 9 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya, dari tanda ini kita garis ya teman-teman, kita garis ke atas kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita naik ke angka 3,5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian setelah ini, dari tanda ini kita ukur menuju ke angka 2,5 cm, lalu kita tandai seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita garis lagi 1 cm untuk pemotongan. Nah, kita garis sampai di sini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya, di sini kita akan menentukan ukuran letak kantong masuk. Caranya kita letakkan di dalam kotak ini ya teman-teman. Kemudian kita bikin agak miring seperti ini. Kita garis. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita menuju ke angka 6 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kita akan menentukan panjang kantong masuk. Langsung saja kita ambil 11 cm ya teman-teman, lalu kita tandai seperti ini. Nah, di sini untuk kantong masuk. Nah, kira-kira seperti ini. Oke teman-teman, pola jas kancing 6 dengan belahan 1 sudah selesai. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung saja ke pemotongan. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong polanya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti untuk lipatan bagian bawah kita ambil yang garis miring ini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian kupnat kita potong seperti ini. Kemudian sampai di sini kita pangkas sedikit, kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kemudian untuk cara meletakkan kancing, kita letakkan di sini dan juga di ujung kupnat ini. Kemudian kita ukur dari sini ke ujung kupnat ini ada berapa senti? Ada 24 cm. Kita bagi 2 sama dengan 12 cm. Oke, kita tandai di sini. Dan di sini nanti untuk meletakkan kancing ya teman-teman. Oke. Ini untuk pola badan depan. Kemudian untuk pola badan belakang hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti kita jahit mulai dari garis B ini, kemudian naik sampai di sini. Setelah kita jahit, langsung saja kita buka, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini membentuk belahan belakang. Nah, kira-kira seperti ini.
Dan untuk membuat lengan jas, sebelum kita membuat lengan jas, kita ukur dulu kerongan badannya ada berapa senti. Untuk cara mengukurnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada 19 cm. Oke, angka 19 cm ini kita letakkan di ujung ini. Kemudian kita lanjutkan lagi pengukurannya sampai ke ujung ketiak ini. Ada 51. 51 tambah 2 sama dengan 53. Oke, setelah ini kita akan membuat lengan dengan kerongan ukuran 53. Dan untuk cara membuat lengan jas, silahkan teman-teman tonton di video-video selanjutnya ya. Dan untuk link videonya sudah ada di kolom deskripsi video ini. Dan sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.